Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza Wiramukti, NIM 7012302444. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah pemrograman web, yaitu mengenai HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang pertama yaitu HTML. HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang mana sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini dapat kita lihat contoh dari bahasa HTML. Terdapat tag-tag seperti tag tabel, tag body, tag title, tag tombol, dan lain sebagainya. Lanjut ke materi yang kedua yaitu CSS. CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yang mana merupakan bahasa yang digunakan untuk memberikan style pada file HTML tadi, mendeskripsikan bagaimana HTML harusnya ditampilkan. Di sini terdapat contoh dari CSS yaitu ada tabel, terus ukuran, terus ada tombol dan warna dari tombol tersebut, background dari tombol tersebut, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu JavaScript. JavaScript ini adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Jadi, fungsi dari JavaScript ini membuat website kita terlihat lebih interaktif. Nanti saya akan mencontohkan apa fungsi JavaScript ini. Dan yang terakhir yaitu PHP. PHP ini adalah merupakan script yang digunakan dalam proses pengembangan web. Fungsinya untuk menangani proses yang terjadi pada sisi server. Proses server side melibatkan manipulasi dan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan tanggapan yang akan dikirim kembali ke browser pengguna. Dan saya akan mencontohkan file-file yang telah saya jelaskan tadi, dan saya akan mencoba menjalankan kode-kode tersebut. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjalankan kode-kode yang telah kita siapkan di PPT tadi. Langkah pertama yang harus teman-teman jalankan yaitu menginstal aplikasi Visual Studio Code untuk menjalankan kode-kode yang telah kita siapkan. Setelah aplikasi diinstal, teman-teman membuka aplikasi tersebut dan buka folder yang berisi file-file seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang telah disiapkan. Karena saya telah melaksanakan hal-hal tersebut, langsung saja saya akan menjalankan kode ini. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti inilah bentuk website yang kita siapkan melalui kode tadi. Di sini terdapat judul, tabel, dan tombol yang kita siapkan melalui bahasa HTML. Untuk desain atau stylenya, kita menggunakan CSS, seperti menambahkan warna biru, menambahkan warna hijau, menentukan ukuran tabel, dan lain sebagainya. Lalu apa sih fungsi JavaScript pada website ini? JavaScript berfungsi untuk membuat website ini lebih interaktif. Sebagai contoh, apabila klik tombol ini, maka akan menuju ke halaman lain. Dan apabila kita mengklik tombol ini, akan kembali ke halaman tersebut. Di sini, itulah fungsi JavaScript, agar membuat website ini terlihat lebih interaktif. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjalankan kode PHP yang telah saya siapkan. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu pastikan exam teman-teman berjalan dan database teman-teman sedang berjalan. Di sini saya langsung saja menjalankan kode ini. Teman-teman menjalankan kode ini melalui localhost dan pastikan file teman-teman tadi telah teman-teman pindahkan di htdocs. Nah, di sini bisa kita praktekkan bagaimana PHP atau bahasa PHP itu berfungsi. Seperti
kita akan mencoba mengedit nama dari data pasien ini. Nah, dapat kita lihat di sini di dalam website itu nama sudah terganti, dan untuk memastikan PHP tersebut berjalan, kita akan cek di database yang kita miliki. Nah, di sini nama dari pasien yang nomor 1 tadi sudah berubah. Berarti dapat dipastikan bahwa bahasa PHP yang kita gunakan tadi dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.